Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Hidayat, NPM 227006061 dari kelas B. Sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah Bahasa Indonesia yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Sekolah Pintar Indonesia sebagai Media Pembelajaran Online di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Nah, pengaruh dari COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala kegiatan manusia, termasuk kegiatan manusia di bidang pendidikan. Pandemi tersebut menjadikan kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau dalam jaringan yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Tentu ini menjadi kebiasaan baru, yang awalnya proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka menjadi tatap maya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, berbagai media pembelajaran jarak jauh dalam bentuk aplikasi mulai diperkenalkan kepada siswa. Penelitian ini menekankan pada pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia atau yang disebut juga SPI. Pendapat siswa mengenai pembelajaran yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia, yaitu siswa merasa senang menggunakan aplikasi tersebut karena penggunaannya yang sangat mudah dan fleksibel dan bisa diakses di mana saja dan di kapan saja. Dampak dari perkembangan teknologi juga berpengaruh. Seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu cepat, telah merubah kehidupan sosial, mulai dari kegiatan ekonomi sampai pada pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan dengan adanya pembelajaran daring. Untuk mendukung pembelajaran daring, maka diperlukannya sebuah platform media sosial. Media sosial merupakan salah satu media di mana para penggunanya dapat mencari informasi dan bisa saling berkomunikasi dengan pengguna lainnya secara online. Seperti yang diketahui, beragam media sosial, salah satu contohnya yaitu aplikasi Sekolah Pintar Indonesia untuk mengatasi proses pembelajaran di masa pandemi. Aplikasi Sekolah Pintar Indonesia membantu guru untuk membuat dan mengatur tugas kelas dengan cepat dan mudah tanpa terbatas ruang dan waktu. Aplikasi SPI juga menyediakan fasilitas yang cukup bermanfaat yang dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai media pembelajaran daring. Adapun kajian pustaka yang ke-1 yaitu pembelajaran. Menurut Sujana Nana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan seseorang. Sedangkan menurut Morgan, belajar adalah perubahan tingkah laku terus-menerus melalui pengalaman. Salah satu tanda bahwa seseorang telah mempelajari sesuatu adalah dengan adanya perubahan perilaku pada dirinya. Perubahan perilaku ini baik perubahan yang bersifat pengetahuan keterampilan dan yang berhubungan dengan sikap seseorang. Dalam pembelajaran juga ada media pembelajaran yang merupakan alat yang bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk semua yang ada di alat tersebut. Media massa dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi dan penerima informasi. Penerima media pembelajaran dapat memperlancar hasil belajar di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua ada e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik adalah suatu metode pembelajaran dengan menggunakan perangkat elektronik secara daring. E-learning memungkinkan siapa saja, kapan saja, di mana saja untuk menyelesaikan proses belajar mengajar. Sebagaimana prinsip aktivitas online lainnya, jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas, termasuk dalam hal pembelajaran. Dengan e-learning ini, siswa tidak harus duduk dengan nyaman di ruang kelas untuk mendengarkan setiap kata yang diucapkan guru secara langsung. Pembelajaran online juga dapat mempersingkat target jadwal pembelajaran dan tentunya menghemat biaya yang dikeluarkan oleh program pendidikan. Dalam penggunaannya, pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Secara umum, pembelajaran daring dilakukan melalui media internet dan website. Materi yang disajikan dalam pembelajaran daring bisa berupa teks, dalam format dokumen, video, edukasi, hanya suara penjelasan, bahkan ada yang berupa video di YouTube. Semua bahan pelajaran tersebut, baik bahan pelajaran seperti catatan, ulangan, dan kuis, dapat diakses melalui website.
Adapun manfaat e-learning yaitu satu, lebih hemat biaya untuk membantu orang tua siswa yang terkena dampak pandemi. Yang kedua, lebih fleksibel dalam ruang dan waktu sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan situasi siswa. Ketiga, kemandirian siswa dalam belajar sehingga dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, pengetahuan tentang teknologi juga akan meningkat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Yang kelima, berkualitas tinggi dari berbagai sumber. Yang keenam, dapat diperbarui kapan saja tanpa biaya atau tanpa transmisi. Pembelajaran daring juga tidak lepas dari internet. Internet yaitu dalam pendidikan dapat berupa akses sumber informasi. Internet dan web dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meneliti informasi dan pengetahuan tentang topik yang sesuai. Internet dan web juga dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meneliti informasi dan pengetahuan tentang topik yang sesuai. Adapun fungsi di internet diantaranya yaitu sebagai sarana transfer file, sebagai sarana pengiriman surat, sebagai pusat pembelajaran, sebagai sarana penjualan atau pemasaran, obrolan, mesin pencari, hingga mengirim pesan teks ke ponsel, dan sebagai sarana hiburan. Untuk metode penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka karena menganalisis, membaca sumber-sumber, dan mengumpulkan data dari buku, jurnal, serta media digital. Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan utama yaitu mencari dasar untuk membangun dan memperoleh landasan teori dan menentukan hipotesis penelitian. Kajian pustaka ini dilakukan setelah menentukan topik penelitian. Dengan melakukan kajian pustaka, para peneliti dapat menambah wawasan yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Masuk ke pembahasan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Sekolah Pintar Indonesia adalah suite aplikasi SaaS yang terlengkap dan termudah untuk menjalankan seluruh kegiatan sekolah yang dihadirkan dengan jangka panjang untuk mendampingi transformasi sesuatu sekolah. Adapun manfaat dari aplikasi Sekolah Pintar Indonesia yaitu berbagi materi pelajaran, memberikan dan menerima tugas, mengadakan dan melakukan ujian ataupun kuis, melakukan presensi, dan bisa juga sebagai media sosial sekolah. Selain dari berbagai fungsi di atas, Sekolah Pintar Indonesia cocok dijadikan opsi untuk belajar online karena tanpa adanya biaya atau gratis. Nah, di sini ada pun cara mengakses aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Untuk yang pertama, jika belum mempunyai aplikasinya, bisa menginstalnya di Play Store atau App Store, atau bisa juga mengaksesnya di website. Masukkan di kolom pencarian dengan mengetik SPI dan diikuti oleh nama sekolahnya. Yang ketiga, jika sudah terinstall, masuk ke aplikasinya. Yang keempat, di tampilan pertama, Anda akan diminta masukkan nama pengguna dan kata sandi. Yang kelima, nama penggunanya menggunakan nomor induk sekolah, dan kata sandinya adalah 4 huruf terakhir dari nama pengguna. Untuk yang terakhir, secara login, akan ada banyak fitur untuk mengikuti pembelajaran daring. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 akan terlaksana dengan baik menggunakan aplikasi Sekolah Pintar Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasinya yang sangat mudah dalam melakukan pembelajaran daring. Hanya cukup login ke aplikasi yang sudah ada dan akun semua siswa sudah terdaftar, jadi tidak perlu lagi membuat akun terlebih dahulu. Pembelajaran daring juga tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan internet, karena sesuatu yang bersifat online pasti membutuhkan internet. Oleh sebab itu, internet sangat berguna di bidang pendidikan yang bisa menjadi alternatif sebagai media dalam pembelajaran daring seperti mencari sumber, mengerjakan ulangan, dan perpustakaan online.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.